Oke semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi yang sebelumnya sudah kita bahas, kita akan mencoba untuk membuat project baru. Nah, di project baru ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah cara untuk membuat project baru ini seperti apa, kemudian cara untuk importnya seperti apa, dan kemudian gimana cara kita untuk memanipulasi project menggunakan Spring Boot ini. Nah, kita akan bahas cara pertama terlebih dahulu, bagaimana cara untuk istilahnya membuat project baru menggunakan Spring Boot. Nah, kita generate dulu projectnya. Nah, untuk generate itu ada beberapa cara sebenarnya. Yang pertama itu bisa dari Spring Initializer yang disediakan oleh IntelliJ langsung ya. Jadi di sini file new project, kemudian kemudian di sini nanti seingat saya ada pilihan Spring. Ini dia. Ada pilihan Spring Data JPA bla bla bla, ada banyak banget ini. Nah, atau ini kalau kita pakai ini ya. Ini Spring ini kalau kita pakai Spring Framework, kita tadi pengennya pakainya Spring Boot. Artinya kalau pakai Spring Boot kita coba untuk ke Spring Initializer. Nah, ini tentunya dengan syarat internetnya aktif dulu ya. Ini bisa kita next. Kemudian ngisi apapun ini banyak banget. Kita akan coba pakai cara lain ya. Ini karena ini belum tentu ada untuk setiap IntelliJ yang kita untuk IntelliJ yang setiap IDE yang kita pakai. Kenapa? Soalnya mungkin ada yang community version kan nggak bisa tuh. Nah, untuk yang kayak gitu-gitu kita perlu pakai yang online. Caranya gimana? Kita googling aja, google.com, kemudian cek Spring Initializer. Oke, nah ini ada start spring.io. Kita klik Spring Initializer. Nah, nanti kita akan dihadapkan dengan view seperti ini. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, di sini kita harus mengkonfigurasi beberapa hal. Yang pertama tentang dependency manajemennya. Di project ini ada Maven, ada Gradle, kemudian versi Spring Boot, kemudian informasi tentang projectnya, packagingnya seperti apa, kemudian Java-nya Java berapa, kayak gitu, kemudian nama artefaknya apa, package name-nya apa, itu nanti kita konfigurasi di sini. Dan kemudian di sini kita bisa milih dependensi yang akan kita butuhkan untuk project yang akan kita buat. Nah, perlu diingat kemarin saya sudah menyinggung beberapa hal terkait dengan dependency management. Dependency management itu nanti ada Maven contohnya, kemudian ada Gradle. Gradle mungkin barangkali yang suka pakai Android Studio, suka bikin aplikasi pakai Android Studio, itu biasanya pada pakai Gradle untuk dependency manajemennya. Nah, kemudian di sini ada bahasa pemrogramannya. Bahasa pemrogramannya adalah Java. Untuk kali ini kita akan pakai Java, bukan Groovy, bukan Kotlin. Untuk yang project tadi kita akan tetapkan biar sama aja semuanya. Kita akan pakai Maven project untuk dependency manajemennya. Nah, Spring Boot berapa? Kalau kita pakai Spring Boot, usahakan kita pakai yang versi stable-nya. Kalau versi stable tidak ada embel-embel di belakangnya, nggak ada snapshot, nggak ada apa-apanya. Nah, ini yang paling tertinggi, ini kita pakai ini aja. Selanjutnya adalah project metadata. Project metadata ini terkait dengan project apa yang akan kita informasi tentang project apa yang akan kita buat. Yang pertama kita definisikan nama artefaknya terlebih dahulu. Nama artefaknya misalkan ini ya, training. Ini nama projectnya sama aja. Kemudian grupnya misalkan project gitu ya, training. Package name akan menyesuaikan.
bagi yang sudah berpengalaman programming dengan Android Studio pasti tahu package name itu fungsinya buat apa. Kurang lebih sama. Jadi tempat kode utama kita ditaruh itu package name ya. Nah, kemudian deskripsinya apa? Misal an exercise materials. Oke, kemudian packagingnya exercise, salah nulis. Nah, kemudian packagingnya jar. Kemudian kita pakai Java-nya. Kalau saya Java 8, soalnya terakhir saya install di komputer saya Java 8, belum saya upgrade lagi. Kemudian add dependency, ini nanti disesuaikan dengan masing-masing ya. Kemudian add dependency itu kita bisa pakai ini, bisa kita klik. Nah, di sini ada beberapa kategori di add dependency ini. Jadi anggaplah dependency ini sebagai third party yang kita butuhkan dari luar. Jadi third party yang akan kita integrasikan ke dalam project yang akan kita buat, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa kategori. Ada developer tool, ada web, kemudian ada template engine, kemudian ada security, ada SQL, dan lain-lain. Ada NoSQL juga, kemudian messaging. Nah, ini kita coba bahas nanti yang akan kita pakai saja. Kita berhubung kita akan membuat web service ya, tapi pakai RESTful web service, yang mana itu berarti REST API. Nah, kita nanti butuh Spring Web. Artinya kita akan membutuhkan ini. Spring Web ini bisa juga dipakai untuk yang mau bikin project project web tapi pakai Java. Kok bisa, Pak? Ya bisa. Kalau kita bikin web pakai Java, kita bisa pakai Spring Web ini. Jadi untuk bikin itu nggak harus, untuk bikin web itu kita nggak harus pakai PHP, nggak harus pakai nggak harus pakai JS Family. Kita bisa pakai Java. Jadi Java ini bisa apa aja gitu, banyak banget fungsinya. Jadi jangan heran nanti kalau ada perbankan yang pakai aplikasi yang ternyata webnya pakai Java gitu. Soalnya itu sangat memungkinkan sekali dan security-nya sangat bagus kata orang-orang ya. Nah, kemudian ada template engine. Template engine buat apa? Seperti yang saya singgung sebelumnya. Kalau kita membuat web kemudian ada ada tampilannya, ada view-nya, kita pasti butuh yang namanya template engine. Nah, di sini yang pernah saya singgung salah satunya adalah Themeleaf. Nah, kemudian ada security. Security ini misalkan kita nanti berhubungan dengan istilahnya pengamanan akun gitu. Berhubungan dengan pengamanan akun, kita nanti bisa pakai kayak gini-gini. Nah, yang biasa kita pakai biasanya ini ya, yang Spring Security, tapi kali ini kita tidak akan pakai dulu karena kita tidak akan membahas tentang itu untuk membuat project ini. Kemudian ada SQL-nya, nanti kita pakai MySQL mana ya, di bawah mungkin ya. Kalau H2 itu in memory database-nya in memory. Jadi kita pakai MySQL aja nanti. Ini ada beberapa pilihan lain, Oracle, Postgre, dan lain sebagainya. Nah, yang satu lagi yang pernah saya sebut adalah NoSQL. NoSQL itu berarti tidak berbasis struktur query language. Contohnya nanti MongoDB dan lain sebagainya. Jadi berbasisnya dokumen-dokumen gitu, bukan berbasis table-table kayak gitu lagi. Oke, kemudian messaging, ada messaging di sini. Kemarin pernah saya singgung soal ini ya, soal microservice di bab kemarin ya. Ini orkestrasi
dan koreografi. Nah, kalau ini ya, kalau yang orkestrasi kan ada centralize-nya ya, agak centralize, ada centralize-nya ya. Jadi biasanya event base. Nah, event base ini kita bisa pakai yang namanya messaging ini. Bisa pakai yang namanya messaging. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, ada di situ ada Rabbit, ada Kafka, dan lain sebagainya, dan lain-lain. Nah, kita fokus saja untuk yang akan kita bahas kali ini. Kita akan pakai Spring Web. Yang pertama Spring Web, kita klik. Oke, kemudian kita tambah lagi. Untuk database-nya kita pakai MySQL. Jadi MySQL driver. Kemudian yang berikutnya adalah apalagi ya, JPA. Untuk sekarang tidak perlu terlalu banyak mengetahui apa itu JPA, kita akan praktekkan nanti fungsinya buat apa. Kita klik. Oke, di sini kita sudah pakai 1, 2, 3. Kalau sudah kita memilih dependensi yang kita butuhkan, nanti kita bisa generate. Klik generate. Oke, hasilnya apa? Nah, nanti akan ada file .zip seperti ini. Kita secara otomatis akan terdownload. Kemudian kita buka, show in folder, kita cut, kita taruh di tempat lain ya, misalkan di latihan apa ya, kita taruh di sini aja lah, latihan ada belum ya, latihan. Oh, ternyata sudah dipakai, latihan web service. Oke, kita buka, kita paste di sini, kita ekstrak, kemudian kita hapus. Nggak harus dihapus juga sih, tapi yang penting sampai kita ekstrak dulu. Oke, nanti kita akan disuguhkan dengan berbagai file yang ada di sini. Ini bakal menjadi template dasar untuk kita manipulasi projectnya. Selanjutnya nanti kita import ke IntelliJ supaya bisa kita istilahnya nanti supaya bisa di coding. Oke, jadi nanti seperti tadi ada package-nya main Java, ini project, kemudian training. Project training ini nama package-nya tadi ya, jadi sesuai dengan nama package yang sudah kita bikin di awal. Oke, untuk generate project-nya kita cukupkan sekian dulu. Kita lanjutkan lagi ke bagian import project setelah ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.